Kalau dengan pengobatan biasa, kemanapun ibu pergi, cara pengobatannya seperti yang saya terangkan tadi. Cuma mungkin yang membedakan nama obatnya dan juga mungkin pelayanan daripada satu-satu hospital atau rumah sakitnya gitu. Dan kalau sudah sampai gula 200 ke atas, diberikan obat tidak turun-turun, maka pilihan yang keempat tadi yang diberikan. Oh ini enaknya kita suntik insulin sajalah Bu, Pak, kata gitu. Jadi dengan suntik insulin artinya dimasukkan insulin tiruan ke dalam tubuh kita, menggantikan insulin yang sudah tidak dihasil oleh organ pankreas. Maka dengan itu gula itu akan drop. Dengan dropnya gula tadi, kadang-kadang sampai di bawah normal. Bila di bawah normal, tubuh itu akan lemah. Sistem tubuh kita ini bila lemah, dia akan mengadu ke otak. Otak kita bila lemah, dia ingatkan kekurangan zat makanan dan vitamin, maka itulah disuruhkannya makan. Itulah salah satu sebab bapa ini dia sering lapar. Gitu. Itu berarti waktu itu sudah disuntik insulin tu gulanya agak di bawah daripada yang sepatutnya gitu. Itu. Jadi hal yang gini, kemudian yang lain-lain itu adalah efek daripada mungkin adanya penyakit diabetes. Karena dengan banyaknya toksin dalam bentuk gula nanti akan mempengaruhi sistem tubuh kita dan juga reaksi-reaksinya itu bermacam-macam. Ada yang kaki jadi lemah, ada yang susah untuk berjalan, ada juga yang kadang-kadang susah tidur malam, atau mungkin ada gejala-gejala lain, sakit kepala seperti yang diterangkan ibu tadi. Jadi baiknya ibu datang ke klinik, saya akan konsultasi ulang masalah bapa, suami ibu. Sebelum kita akan berikan perawatan, kita ada obat untuk menurunkan kadar gula, iaitu obat-obat daripada homeopati. Kemudian saya akan melihat kalau bisa dibekam, kita akan bekam. Dia walaupun saya kata dia bekam, pasien diabetes bisa sembuh dengan dibekam, dia harus kita perhatikan betul-betul. Jadi pemirsa, kalau ada di antara anda yang tukang bekam, jangan senang-senang untuk cepat-cepat untuk membekam. Mendengarkan saya ngomong bisa sembuh dengan dibekam. Nanti apa-apa yang berlaku kan kesusahannya anda yang akan menanggungkan gitu. Betul. Jadi tapi yang pasti insyaAllah kalau kita obati masalah atau penyakit suami ibu akan bisa kita bantu, dan sebahagian daripada yang sudah suntik insulin itu bisa kita berhentikan insulinnya nanti secara beransur-ansur. Apabila pankreas sudah kita lihat boleh enggak dipulihkan lagi, kemudian bagaimana setelah kita berikan obat itu, kadar gula berapa, itu kalau sudah di bawah daripada 200 sebenarnya itu enggak perlu disuntik insulin lagi. Dan 200 lebih itu sebenarnya tidak disuntik insulin pun enggak apa-apa. Cuman kadang-kadang bila kita pergi berobat, dia enggak turun-turun, diberikan insulin. Tak ada suatu patokan juga, gula sekian harus suntik insulin, tidak. Itu bergantung kebijaksanaan dokter masing-masing. Jadi insyaAllah bisa kita bantu Bu ya. Untuk alamat lengkap Ibu bisa lihat di layar kaca ya Bu ya, serta nomor telepon prakteknya Pak Ibrahim. Silakan Pak. Yang pertama, kita kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan bahawa sebaik-baik pengobatan ialah bekam. Karena bekam ini membuangkan penyebab kepada penyebab penyakit, iaitu toksin tadi. Jadi dalam hal diabetes ada dua toksin yang akan kita betulkan. Satu sebenarnya sebelum toksin itu menurunkan fungsi pankreas, toksin itu sudah mendap di ginjal terlebih dahulu. Saya pernah menyebut di sini dulu, setiap penyakit kronis tidak akan berlaku di dalam tubuh seseorang sebelum menurunnya dua fungsi organ utama, yaitu yang pertamanya ginjal dan yang keduanya liver. Maka artinya setiap orang yang ada penyakit kronik, kedua organ ini sudah mulai terganggu. Belum rosak tapi sudah mulai terganggu. Jadi harus pengobatan itu dari sini dulu. Kita harus buangkan toksin dalam ginjal, kita harus buangkan toksin di dalam liver. Kemudian kita harus buangkan toksin daripada pankreas. Jadi bagaimana caranya? Ialah dengan kita membekam. Ada titik-titiknya untuk itu, ada di belakang badan itu nanti. Jadi beransur-ansur toksin itu akan dikeluarkan. Bulan yang lalu saya dipanggil untuk mengisi satu acara live di TV bernama di Malaysia. Saya bahaskan tentang diabetes ini. Itu banyak sekali yang diabetes datang itu. Dan ketika dibekam, besoknya itu otomatis gulanya turun. Tetapi dia beransur, hari kedua naik sedikit, hari ketiga sudah bekam naik sedikit. Tetapi lebih baik dan orangnya lebih jadi cergas gitu.
Jadi insya-Allah dengan kita bekam, kita buangkan toksin tersebut beransur-ansur, tubuh akan bersih daripada toksin-toksin, maka ginjal akan mulai bersih, pankreas akan mulai bersih. Bila kedua organ ini sudah mulai bersih, dia akan dapat asupan makanan oksigen yang lebih banyak dari biasa. Karena aliran darah sudah membaik, maka dengan asupan makanan dan oksigen yang lebih tadi, dia akan beransur sehat dan bisa beraktivitas dengan lebih baik. Maka kerja ginjal menyaring darah akan lebih baik, dan pankreas akan lebih baik, akan lebih banyak dapat aliran darah bersih sebagai bahan bakunya untuk bisa bekerja menghasilkan insulin yang lebih baik. Maka boleh tak diabetes itu disembuhkan dengan bekam? Ya, insya-Allah boleh. Salah satunya yang belum ada luka boleh, dan yang sudah luka juga boleh. Ni saya ada gambar yang sudah luka, mungkin perlu di-highlightkan nanti sebentar lagi. Tolong pihak kameramen. Dibantu oleh kameramen. Jadi pasien boleh melihat sebelum rawatan bagaimana, sesudah rawatan bagaimana itu. Jadi kalau pemirsa ada diabetes yang katanya sudah mau dipotong itu, jangan potong dululah, tunggu dulu. Mudah-mudahan kita usahakan. Karena memang insya-Allah boleh. Takut ya Pak kalau kita sudah harus dipotong bagian tubuhnya. Yang pertama saya menunjukkan ini. Ini pasien ini dia lukanya di jari telunjuk kaki. Jadi dari jari telunjuk kaki yang kiri ini sudah mau dipotong. Sudah mau dipotong ya ini. Tapi kita berikan perawatan. Ini saya berikan obat. Obat untuk menyembuhkan luka diabetes, karena di situ nggak bisa dibekam itu. Ada bekamnya bisa di atas. Tapi ini saya tidak lakukan dengan bekam. Jadi ketika berikan obat yang ini sebelum waktu awal dia datang 30 Desember 2008. 30 Desember 2008 ini yang ini dalam keadaan kemudian luka dalam keadaan luka yang sudah hampir dipotong. Sudah pergi ke rumah sakit mau memotong. Jadi ada yang memberitahu ke saya, dia datang ini di Malaysia di Kuala Lumpur. Ini tanggal berapa? Di situ tanggal 12 bulan 2 2009. Artinya 2 bulan 12 hari. Alhamdulillah ini sudah sembuh. Tidak perlu dipotong diamputasi tidak perlu dipotong lagi, sudah sembuh. Jadi artinya luka diabetes tidak semestinya dipotong. Ini yang sudah sembuhnya. Ini yang waktu awal rawatan. Jadi dalam waktu 2 bulan lukanya sembuh. Alhamdulillah. Kemudian ini di Pekanbaru. Ini dari Teluk Kuantan. Jadi ketika dia sebelum berobat itu sudah menanah. Yang ini gambar ini. Di mana tuh Pak? Di telapak kaki atau? Ini di telapak kaki. Ini sudah bernanah ini. Sudah bernanah. Kemudian saya bekam terus di tempatnya itu. Saya bekam dibekam di sini. Kemudian setelah dibekam, dia datang. Oh, ini ada tanggalnya. Lebih kurang dia datang. Bentar mudah-mudahan ada yang ada tanggalnya. Oh, tak ada. Dia datang 10 hari kemudian. Karena Teluk Kuantan ke Pekanbaru itu kan 3 jam lebih perjalanan tu. Mereka datang 10 hari kemudian. Jadi inilah hasilnya yang ini. Ini sudah sembuh. Dan sudah tidak perlu mengkonsumsi obat untuk penyembuhan lagi. Tapi obat diabetes tetap gitu. Tapi dalam masa 10 hari alhamdulillah dia sembuh gitu. Jadi tetap minum obat dokter tetap ya Pak ya? Ya, karena kita bukan hanya menyembuhkan luka, karena harus membetulkan pankreas tadi. Kalau tidak nanti bisa-bisa luka itu berulang lagi. Ini bekam ni kita lanjutkan lagi walaupun dia sudah sembuh gitu. Ini yang lebih parah, ini dari satu rumah sakit di Pekanbaru. Ini sudah mau dipotong. Ini kan sudah luka, ini sudah mau dipotong, sudah terlalu jelek kaki itu. Dan saya bekam di atas ini. Nih. Saya bekam di sini. Jadi kenapa Bapak bisa berani membekam di situ? Ya karena saya tahu apa yang berlaku dan apa yang saya lakukan itu saya tahu. Dan saya tahu ini tidak akan menjadikan luka itu merebak karena sebelum itu kita sudah buat kajian dan sudah penyelidikan dan sudah berikan perawatan yang sepatutnya gitu. Jadi saya bekam di sini, itu keluar di sana adalah ini darah-darah yang hitam. Hitam itu menunjukkan toksin, kekotoran dalam darah. Jadi artinya pasien diabetes boleh dibekam walaupun sudah luka sekalipun, walaupun sudah hampir dipotong kaki. Dan izin Allah, insya-Allah dia sembuh. Subhanallah ya, baik. Dan kita bukan telepon dulu Pak atau? Iya boleh kita bukan telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ibu dengan wabarakatuh. siapa ini? Di mana? Dengan Umi Yusuf di Bengkong. Silakan Bu. Silakan Ini Ibu. Pak, adik saya menderita kakinya tiba-tiba kaku sebelah sampai sekarang Kaku. udah dicek di mana-mana dari Malaysia berobat nggak tahu penyakitnya apa. Itu bisa dibekam nggak Pak? Oke, sudah berapa lama itu berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi Halo, Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Ya, Bapak mau nanya? Sudah berapa lama itu Bu? kita 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oke, senangnya Tiba-tiba beginilah. kaku Untuk sebelah kaki kiri. untuk yang begitu, satu, mungkin saya perlu berkomunikasi dengan adik ibu. Jadi kalau bisa nanti bawa dia ke klinik. Oke. Nah, bawa dia ke klinik, saya akan konsultasi di sana, saya akan periksa. Oke. Saya ada sampai hari Kamis. Oke. Jadi ibu boleh datang besok, lusa atau hari Kamis paling lambat ya. InsyaAllah kita lihat, kalau bisa kita bantu, kita akan bantu insyaAllah. Baik. Dan kita masih tunggu di telepon 462218. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya kan ada habis operasi kista. Oke Bu. Apa bisa tumbuh lagi itu? Kistanya gitu ya Bu ya? Iya, Kistanya di mana Bu? di sebelah kiri. Di sebelah kiri mana? Rahim. Di dekat rahim. Di Iya. ovari sebelah kiri. Iya. Oke, bukan di rahim Bu ya. Iya. Tapi saya tinggal di Batam. Bu tinggal di Batam. Iya. Ya saya juga di Batam. Bu. Oh, iya iya. Itu bisa nggak ya Pak? Oke, baik. Baik, Ibu nanti Iya. dijelaskan oleh Pak Bapak Oke, ya. makasih malam. Oke. Malam, oke, Jadi silakan. kebanyakannya yang kista itu baik di ovari ataupun di payudara, itu kebanyakannya bila sudah dioperasi itu dia tumbuh lagi. Gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh ibu ini. Jadi insyaAllah kita boleh matikan akar-akarnya itu, dia akan ada bibit-bibitnya itu. Sebenarnya gini, kista atau sejenisnya atau ke tumor ataupun yang kita sebut dengan ketumbuhan, bahkan kanker sekalipun, itu sebenarnya adalah nenek datuk kepada toksin. Nenek batu. Jadi ketika ibu sehat, Ya. ya sebelum ada masalah-masalah begini, dirutinkan berbekam, itu dia tidak akan ada untuk jadi bakal kista, untuk jadi bakal tumor, untuk jadi bakal kanker, itu tidak ada. Karena kanker itu nenek moyang kepada toksin itu. Toksin artinya nanti dia jadi satu penyakit yang dia grow di situ, tumbuh di situ, yang disebut dengan kanker tadi. Itu semua sudah toksin di situ. Jadi ketika kita buangkan secara teratur, kita membersihkan tubuh kita, tidak ada yang akan mengumpul penyakit di dalam tubuh. Sama kalau di halaman rumah kita itu kali kita betulkan tiap-tiap hari, hujan lebat bagaimanapun, hujan itu akan terbawa ke tidak akan mengenangi dan tidak akan tumbuh di situ pohon-pohon yang tidak diingini. Jadi sama juga dengan tubuh kita. Kalau sering kita bersihkan, itu pohon-pohon yang akan menjadikan penyakit di dalam tubuh kita tidak akan tumbuh. Karena bahan untuk dia tumbuh itu tidak ada, tempat tumbuhnya juga tidak ada. Gitu. Jadi bisa nggak diatasi masalah-masalah begini dengan bekam? Ya sudah pasti bisa. Nabi kata bekam adalah pengobatan yang terbaik, termasuk untuk kista, termasuk untuk diabetes. Nabi tidak menyatakan bekam adalah yang terbaik untuk sakit kepala, bukan. Nabi kata untuk umum penyakit. Jadi penyakit apa saja kebanyakannya boleh disembuhkan dengan bekam. Termasuk penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan. Baik, jadi juga melakukan bekam ini juga tidak sembarangan ya Pak ya? Hanya itu sudah pasti. Dalam Al-Quran juga diberi isyarat, disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu pergilah kepada ahlinya, kepada pakarnya. Itu. Tetapi dalam bekam ini saya bersedialah untuk membantu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin membimbangkan pemirsa sekalian seputar bekam, tanyakanlah, insyaAllah saya akan jawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mohon maaf, volume televisinya bisa kita kecilkan dulu? Ya, Oke, baik. Silakan nih Bapak, dengan siapa ya, di mana? Bapak Yong di Kapil. Silakan Pak Yong. Ya, ini saya udah beberapa bertahun-tahun ya. Istilahnya begini,
tiap tahun itu mah saya itu kambuh. Mah ya? Mah. Iya. Mah itu kambuh, kata dokter udah. Sudah berapa lama kena mah, Pak? Ya. Sudah berapa lama Bapak kena mah? Udah lama Pak, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ya, cuma kalau sembuh nanti 1 tahun. Kalau dari setengah tahun sampai 1 tahun itu nanti kumat lagi. Gitu. Ya, baik. Itu saja Pak? Iya Pak. Baik. Terima kasih. Ya, Terima sama. kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Penyakit mah adalah salah satu penyakit kronis. Jadi saya menyatakan bahawa setiap penyakit penyebabnya toksin. Bagi orang-orang yang ada mah ini, toksin itu banyak di perut. Ketika kita memakan makanan, makan nasi, sesudah kita makan, itu seharusnya sebahagian besar darah itu terkonsentrasi ke perut untuk melakukan pencernaan, penghazaman gitu. Supaya makanan yang kita makan tadi busuk dengan cepat dan boleh diakses dengan cepat dan boleh ditukarkan jadi darah semua itu dengan cepat, dengan betul di dalam usus kita, bisa diserap di dalam usus kita. Itu memerlukan kerja yang berat. Saya pernah seminar di Fakultas Kedokteran USU tahun 2004. Itu di sana digambarkan tubuh orang tu besar, di dalamnya itu diisikan kereker-kereker lah, batu lah, segala macam. Itu melambangkan bahawa perut manusia itu adalah satu pabrik yang besar. Dan ditulis di situ bahawa perut manusia ini, lambung manusia ini adalah seperti kilang yang luasnya berhektar-hektar. Jadi artinya kalau kita lihat tubuh kita ini, itu bahan-bahan baku untuk bekerjanya itu ialah darah bersih. Karena di dalam darah bersih itu adanya oksigen. Dalam darah bersih itu adanya zat besi lah, vitamin lah, inilah semualah kompleks dalam apa yang diperlukan oleh tubuh kita bekerja, organ kita itu semua ada di dalam darah bersih. Jadi kita harus bersihkan darah. Dengan membersihkan darah, kesihatan akan datang. Bahkan Nabi kata bekam adalah pengobatan terbaik karena membersihkan darah tadi. Jadi kalau sering-sering kita bersihkan darah, berbekam, oh Pak nanti habis darah pada saya sering-sering bekam. Saya bilang, saya ni melakukan bekam itu bukan untuk merosak Bapak, Ibu, untuk menjaga kesehatan supaya tetap sehat sampai ke tua. Oh Pak, ada juga yang perempuan datang, Pak, saya takut bekam sering-sering nanti secepat menopause katanya. Saya bilang dengan dibekam nanti menopause bukan tambah cepat, bisa tambah lambat. Karena sistemnya tambah baik, tambah betul. Jadi akhirnya semua jadi maksimal. Jadi tidak sembarangan gitu. Jangan tidak sembarangan. Dan kalau datang pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ucapan-ucapan yang miring tentang bekam ini, itu tanyakan kepada saya, insyaAllah saya akan selesaikan. Ada juga di antaranya, Pak katanya nanti saya sering-sering bekam, saya ketagih katanya. Jadi yang itu saya pikir apa yang saya mau jawab, akhirnya saya bilang begini, kalau Pak ketagih yang baik apa salahnya, saya bilang gitu. Tetapi tidak, bekam bukan ketagih. Sama juga pagi kita sarapan, nanti siang jam 1 kita makan, nanti sore jam 6, jam 7 kita makan lagi. Apakah Ibu ketagih makan? Enggak. Tidak, kayak itu keperluan hidup kita. Itu. Jadi begitu ya. Jadi dalam hal Bapak yang Pak Yong Bapak ada gastrik, sakit mah, itu toksin itu sudah banyak di perut. Jadi bila salah makan nanti tidak bisa dihandlekan oleh perut kita, karena bahan untuk menghandlekan itu darah bersih itu kurang bisa dihantar ke sana, maka dia akan menjadi sakit. Jadi sakit dalam perut itu protes itu. Jangan masukkan sembarangan ke tempat saya katanya. Ketika saya sudah sakit gitu. Jadi sama itu artinya. Jadi harus dijaga makan dengan baik. Tetapi untuk penyembuhannya Pak, itu salah satunya Bapak harus dibekam. Oke, kita tutup dulu. Baik. Ada yang penting saya tambahkan sedikit tentang masalah sakit mah tadi. Ya, silakan Pak. Itu dengan banyaknya toksin, nanti lama kelamaan seperti juga yang sudah bilang tadi, dah 3 tahun mah, bukannya tambah baik, tapi tambah mungkin tambah terganggu pencernaan tersebut. Ini karena tidak lain tidak bukan bertambahnya toksin itu di dalam perut. Jadi nanti kalau di medis itu akan jadi satu masalah yang besar, nanti salah makan sedikit mencret. Salah makan sedikit sakit perut. Jadi nanti istilah ini disebut IBS, Irritable Bowel Syndrome.
jadi sindrom buang air besar. Jadi sebentar-sebentar berak tapi cair. Perut itu meragam terus. Karena apa? Dia sudah tidak bisa, dia sudah kewalahan, dia sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan kerja-kerjanya. Karena terlalu sedikitnya darah bersih yang sampai ke situ. Dan daripada situ nanti akan jadilah ulcer dalam usus kecil, akan jadilah wasir, akan jadilah sembelit, akan jadilah ujungnya nanti apa yang kita sebut, yang saya isyaratkan dengan kanker datuk kepada toksin tadi. Jadi kanker yang berlaku di usus besar, usus kecil, itu biasanya diawali oleh orang-orang yang ada sakit mah. Tetapi setelah sekian tahun kemudian, kadang-kadang sudah belasan tahun. Gitu. Jadi berobatlah seawal mungkin supaya masalah ini jangan bertambah parah. Gitu. Baik, mungkin terakhir yang mau disampaikan Pak, karena kita juga terbatasan waktu pada baik. Saya ingin menegaskan di sini karena tidak sempat diterangkan lebih lanjut bahwa penyakit diabetes dengan kita bekam artinya kita mengurangkan risiko kebasnya kaki. Kita akan tetap memelihara kelancaran darah di tubuh. Dengan membekam, kalau sudah luka di kaki, ialah dengan membekam kita buangkan toksin, artinya kita membukakan ruang supaya darah bersih lebih bisa sedikit-sedikit terbuka ke sana. Jadi kita bekam, kita buangkan sampah, nanti aliran darah agak membaik, darah bisa diantar ke kaki dengan lebih baik. Dalam darah yang datang ke kaki tersebut, darah bersih itu, disitulah antibodi kita, dia akan berperang dengan kuman dan insya-Allah nanti kuman itu akan mati dan sembuhlah penyakit seperti yang kita tunjukkan tadi. Jadi jangan takut untuk berbekam. Kalau anda sudah ada diabetes, bekamlah sebelum luka supaya tidak jadi nanti luka. Atau kalau ada masalah-masalah kronis seperti mah, seperti diabetes, ada penyakit-penyakit lain, itu kalau kita bekam berarti kita mengurangkan toksin-toksin yang mana nanti kalaupun penyakit itu tidak sembuh sepenuhnya, mungkin sembuh 70-80%. Dan dengan sembuh 70-80% itu sudah bagus. Dan tidak ada yang akan kita khawatirkan nanti potong kaki lah, nanti darah tinggi jadi stroke lah, gitu. Karena untuk stroke bagi darah tinggi itu sudah melebihi daripada 200 gitu.